pensiun kuning, isu pencopotan Jenderal Hugeng dari jabatan Kapolri santer terdengar. Melalui Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Maraden Panggabean, Hugeng diberikan surat pemberhentian sekaligus penunjukan sebagai Duta Besar Kerajaan Belgia. Hal yang terdengar ganjil karena masa bakti Hugeng saat itu belum habis. Meski kala itu, Presiden Soeharto dikenal kerap membuang secara halus petinggi yang mengancam rezimnya dengan menugaskannya sebagai duta besar. Hugeng tetap bersikeras mencari jawaban pemberhentiannya langsung kepada Presiden Soeharto di rumah pribadinya, Jalan Cendana 8, Menteng. Saat akhirnya bertemu Soeharto, penguasa Orde Baru itu tetap menawarkan jabatan duta besar pada Hugeng dengan alasan tak ada lagi tempat baginya di Indonesia. Mendengar pernyataan Soeharto ini, Jenderal Hugeng dengan lapang dada memilih keluar dari institusi Polri. Waktu dia datang dari tempat yang memberikan dia bapak, dia harus berhenti. Lalu dia kembali ke rumah, dia jumpa dengan ibunya yang kebetulan nginep di rumah kita. Dia datang lalu dia mengatakan bahwa tidak ada kerja lagi. Ibunya langsung tidak ada rasa sedih di mukanya ibu. Ibu bilang, "Girl, kalau kamu jujur, kita masih bisa makan nasi sama garam." Setelah tak lagi menjabat sebagai Kapolri, Hugeng mengisi masa pensiunnya melalui berbagai kegiatan seperti melukis, bermusik, dan menyanyi. The Hawaiian Seniors kala itu menjadi sarana Hugeng menyalurkan hobinya kembali yang sempat digeluti semasa SMA. Hugeng kembali mengisi layar kaca melalui tembang Hawaiiannya selama 10 tahun. Pada tahun 1980 bersama sejumlah tokoh nasional seperti Jenderal A.H. Nasution, Ali Sadikin, Muhammad Natsir, dan lain-lain, Hugeng bergabung dalam kelompok Petisi 50. Sebuah gerakan moral yang aktif mengkritisi pemerintah Orde Baru yang dianggap menyeleweng dari cita-cita kemerdekaan. Karena keterlibatannya dalam gerakan kritis ini sebagaimana tokoh-tokoh petisi 50 lainnya, sejumlah hak perdata Hugeng sebagai warga negara dimatikan oleh rezim Soeharto. Salah satunya Hugeng dilarang datang pada upacara Bayangkara. Hugeng baru diperbolehkan kembali menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara pada tanggal 1 Juli 1997 atau 10 tahun setelah hak perdatanya ini dimatikan. 50 itu saya pun juga waktu itu pernah juga sedikit mengalami, karena seluruh keluarga dari anggota petisi 50 itu semua kalau ada bidang usahanya itu dibekukan. Ya, tidak bisa ini, tidak bisa ini, tidak boleh ini, pinjam bank tidak boleh. Nah, karena waktu itu saya bekerja di satu perusahaan, saya harus menandatangani satu surat ke departemen, itu ditolak karena ada nama Hugeng. Setelah tidak diperbolehkan lagi mengisi acara musik di TVRI, Hugeng hidup sederhana lewat dana pensiun dan uang dari hasil menjual lukisan-lukisan karyanya. Akibat penyakit stroke yang dideritanya, pada tanggal 14 Juli 2004, Hugeng Iman Santoso meninggal dunia. Sesuai permintaannya, sebelum meninggal, jenazah Hugeng dimakamkan di pemakaman umum berdekatan dengan makam para kerabatnya yang telah meninggal. Dia lebih tenang, dia bilang saya lebih tenang dan saya nanti bisa di sebelah istri saya. Dan saya happy. Jadi dia pilih sendiri, dia satonjong. Meski telah berpulang, hingga kini jejak langkah dan karakter pribadi Hugeng Imam Santoso bisa menjadi teladan nyata bagaimana polisi menjadi representasi dari masyarakat. Sosok Hugeng yang merakyat, sederhana, jujur, dan anti korupsi.
hingga kini masih dirindukan dalam tubuh kepolisian. Dan saya kira kesan lain adalah di dalam diskusi-diskusi atau apa, dia bukan politisi. Ya karena itu bahasanya sederhana dalam konteks bahasa yang jujur aja, lurus aja, tidak mencong-mencong. Pada saat beliau sudah mulai gerah ya, sakit, kita bicara di beranda rumah beliau, saya temani beliau, saya tanya sama dia, Pak, nama papa itu lengkapnya 3 suku kata, Hugeng, Iman, Santoso. Tapi orang kadang-kadang Imam, M, tapi sebetulnya Iman, ya, Iman Santoso. Kenapa tanda tangan papa cuma Hugeng saja? Kok nggak lengkap? Hugeng Iman Santoso. Dia cuma pegang tangan saya. Itu saya kalau cerita itu selalu merinding gitu ya. Dia pegang tangan saya, dia bilang, Dit, saya akan buktikan sampai saya mati bahwa iman saya betul-betul sentosa. Baru saya pantas pakai nama 3 suku kata.